Halo semuanya, perkenalkan aku Delia Irsari Sanda dari kelas TPA tahun 2023. Di video kali ini aku akan menjelaskan bagaimana kepemimpinan berevolusi dari gaya tradisional ke gaya modern yang lebih adaptif dan bagaimana perubahan itu mengarah pada konsep learning leadership menurut Michael McLeod. Aku juga bakal kasih contoh nyata dari pengalaman aku sendiri saat bekerja sebagai I.O. Kalau kita melihat bagaimana kepemimpinan berkembang dari waktu ke waktu, gaya tradisional biasanya itu berpusat pada kontrol, instruksi, dan kekuasaan. Pemimpin itu dianggap sebagai orang yang paling tahu semua hal, dan tugas anggota itu adalah mengikuti. Seiring berjalannya waktu, dunia kerja berubah sangat cepat. Kita hidup di era VUCA, yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, yang menuntut pemimpin lebih fleksibel, berpikir sistemik, dan mampu mengajak tim beradaptasi. Karena itu mulai muncul gaya kepemimpinan modern seperti transformational leadership yang menekankan inspirasi, motivasi, lalu pemberdayaan. Selain itu, ada juga adaptive leadership yang mengajak tim belajar dari perubahan dan memecahkan masalah yang belum punya solusi pasti. Perubahan cara memimpin ini bukan cuma soal gaya komunikasi atau cara memberi tugas, tetapi tentang bagaimana membangun organisasi yang bisa belajar bersama sebagai satu kesatuan, yang sering kita sebut sebagai learning organization. Penjelasan tersebut menyebutkan bahwa organisasi tidak bisa menjadi learning organization tanpa pemimpin yang mendorong belajar, bukan hanya mengatur. Learning organization punya ciri yaitu refleksi, kolaborasi, berbagi pengetahuan, dan keberanian bereksperimen. Disinilah kepemimpinan modern itu sangat penting. Pemimpin itu tidak lagi menjadi satu-satunya sumber jawaban, tapi pencipta ruang belajar. Pemimpin harus mampu menumbuhkan budaya, refleksi, belajar, lalu perbaikan. Dan proses itu berjalan dari individu, lalu tim, dan sampai ke organisasi. Waktu aku bekerja sebagai I.O., aku melihat jelas perbedaan antara gaya tradisional dan gaya modern. Saat aku bertugas sebagai registration officer, sempat terjadi masalah ketika sistem daftar ulang tuh tiba-tiba error. Peserta mulai antri panjang dan semua orang tuh mulai panik gitu. Kalau pakai gaya tradisional, pemimpin itu mungkin langsung menyalahkan tim atau memberi instruksi yang keras gitu. Tapi lead I.O. di sini sangat berbeda. Dia datang dengan tenang lalu berkata, "Oke, kita lihat dulu kondisi sebenarnya. Menurut kalian, opsi tercepat itu apa?" Kemudian kami berdiskusi singkat, kemudian sepakat membuat jalur manual, sementara tim lainnya itu memperbaiki sistem. Hasilnya apa? Peserta tetap terlayani dengan baik dan situasi kembali terkendali. Setelah acara selesai, kami melakukan review sebentar, membahas apa yang bisa diperbaiki dan ide apa yang perlu disiapkan untuk event berikutnya. Di situ aku benar-benar merasakan bagaimana perubahan gaya kepemimpinan bisa ngerubah cara tim bekerja dan belajar bersama. Dari penjelasan dan pengalaman itu, aku belajar bahwa untuk kepemimpinan modern yang ideal adalah learning leadership, seperti yang dijelaskan Michael McLeod. Learning leader itu bukan cuman pemimpin yang paling tahu, tetapi yang mau belajar bersama tim, kemudian menciptakan ruang refleksi, kemudian mendorong anggota untuk bertanya dan bereksperimen, dan yang terakhir menjadikan setiap pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Jadi, dari kepemimpinan tradisional menuju kepemimpinan modern, akhirnya kita sampai pada kesadaran bahwa pemimpin terbaik di masa kini adalah pemimpin yang mendorong pembelajaran dalam organisasinya. Itu inti dari learning leadership. Oke, sekian dulu cerita dari pengalaman aku. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye semua!